percaya pasti memiliki satu kerinduan untuk setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama mau menghampiri tahta kasih Tuhan pagi hari ini. Kita bersama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita, hidup kita, dan terlebih lagi hati kita. Kita mau persembahkan buat Tuhan kita. Mari kita mensatukan hati dalam doa. Terima kasih ya Allah, untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menikmati apa yang baik yang Kau sediakan Tuhan. Kalau sampai Tuhan, segala tidak baik terjadi dalam kehidupan kami, itu bukanlah karena Engkau tidak mengasihi kami Tuhan. Tapi Kau mau membentuk setiap kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih mengasihi Engkau dan mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan yang sudah Engkau berikan. Segala sesuatu Tuhan yang terbaik Engkau sediakan bagi setiap kami anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali Tuhan, memberikan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Penyembahan yang terbaik Tuhan dapat kami berikan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita terima dari Tuhan kita. Apapun bentuknya, percayalah Tuhan terlebih mengasihi setiap pribadi dan pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya Allah yang hidup yang kami sembah, Tuhan yang kuasa Raja mulia. Terbesar di dalam hidup kami, Engkau yang semakin bertambah di dalam kami. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata. Buat hidup yang Kau berikan, yang Kau sempurnakan, Kau barui kami untuk semakin bertambah-tambah kita kasih-Mu Tuhan. Mari ucapkan syukur buat Tuhan kita. Naikkan penyembahan buat Tuhan kita. Mari senangkan Tuhan yang segala pujian yang lahir dari dalam hati kita. Haleluya. Tinggikan nama-Mu, kami tinggikan Engkau ya Allah. Segala penyembahan kami yang terbaik kami berikan.
semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Mari berikan segalanya buat Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari bawa hidup kita sebagai penyembahan buat Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, semuanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari semua kita merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan terbaik, segalanya Dia sudah berikan untuk setiap kita. Bahkan nyawanya yang mulia Dia sudah berikan bagi setiap kita. Biar pagi hari ini kita dapat memberikan pujian kita, memberikan hati kita bagi Dia. Hati yang mengasihi Dia, hati yang mau menyenangkan Dia sepenuhnya. Biar kita datang dengan segala ketulusan hati kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Dia layak. Hanya Dia yang layak untuk kita muliakan, kita sembah dan kita tinggikan. Mari dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini lagi. Dengan kesungguhan kita mau datang sungguh-sungguh hampiri tahta kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau. Mau menyenangkan Engkau Tuhan dengan pujian nyanyian kami, tarian kami Tuhan. Kami mau berikan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Kasih senyum buat kanan kirinya. Anda luar biasa hari ini. Bilang sama kanan kirinya, Anda cantik hari ini. Buat yang cowok, Anda ganteng hari ini. Amin. Buat yang cantik-cantik, buat yang ganteng-ganteng, berikan pujian kita yang lebih baik buat Tuhan kita. Amin. Karena Dia menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita. Setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan kita. Dia tidak pernah salah untuk merancangkan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Mari berikan pujian kita dengan hati yang penuh sukacita. Hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Selalu menopang. Tuhan menopang tangannya. Kalau sampai jatuh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita jangan ragu-ragu lagi untuk mengikut Tuhan kita. Amin. Dia sudah berikan nyawanya bagi setiap kita. Kita mau mengikut Dia sampai ada akhir kehidupan kita. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan bersama, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Hanya Engkau Tuhan, jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal.
Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Hanya satu-satunya Kau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus, Yesus. Sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi sama-sama katakan, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Sebelum duduk, katakan sama kanan kirinya, aku tidak ragu ikut Tuhan. Aku tidak ragu untuk ikut Tuhan. Saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu. Tuhan, Kau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Baik suka atau duka Tuhan. Baik kemalangan Tuhan atau berkat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengatur dan merancangkan terbaik buat setiap kami Tuhan. Kau mau Tuhan setiap kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Untuk kami tetap terpelihara aman Tuhan. Dalam penjagaan-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik bagi kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami mau teguhkan hati kami. Untuk kami tetap setia Tuhan mengiring Engkau. Mengikut Engkau Tuhan. Sampai Engkau panggil kami Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga. Dan Kau mendapati kami Tuhan tetap setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan, saat kita mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, ataupun engkau yang kekurangan kekeringan rohani sampai saat ini, mari datang kepada Dia, naikkan pujian ini dengan iman. Kita mau katakan pada Dia, apapun Tuhan yang Kau janjikan Tuhan dalam firman-Mu Tuhan, itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kau genapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang butuh kesehatan, anak-anak-Mu Tuhan yang butuh kekuatan, anak-anak-Mu Tuhan yang butuh pemulihan saat ini Tuhan, berseru kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan sumber jawaban. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan untuk memulihkan setiap keadaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tiada tempat lain Tuhan tempat kami berharap Tuhan. Hanya di dalam Engkau. Iman percaya kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan boleh angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat Engkau bersabda, Engkau berfirman, maka itu jadi di dalam kehidupan setiap kami. Digenapi dalam setiap kehidupan kami, sehingga melenyapkan segala keletih lesuhan kami Tuhan. Segala sakit kami digantikan dengan kesembuhan. Segala kekeringan kami digantikan dengan kepuasan Tuhan, dengan berlimpah-limpah Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, haus dan lapar itu Tuhan Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk setiap kami boleh semakin menjadi Tuhan ciptaan-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Naikkan pujian ini dengan refnya. Katakan, Kau berfirman Tuhan, maka jadilah kami sembuh Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang terhilang Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan pujian indah dalam hati kami. Berfirman dan sembuhkan. Terima dengan iman kita disembuhkan. Kau bersabda, kami diselamatkan Tuhan. Selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya kuasa. Sekali lagi Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
kasih Tuhan. Buat berkat anugerah yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Kami menikmati kasih kuasa-Mu Tuhan. Biar saat ini juga Tuhan kami rindu lebih lagi Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kebenaran yang hidup Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Berbicara Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sampai Tuhan kami menangkap isi pesan-Mu pada pagi hari ini buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi semua. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya setiap kita diberkati dengan pujian pada pagi hari ini. Pujian ini cukup lama sudah kita tidak nyanyikan dan ketika kita menyanyikan ini kita mengingat bagaimana Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, maka semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan kita bisa mengucap syukur bagaimana Tuhan kita begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil Tuhan ingin agar kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan Tuhan menginginkan kita berubah secara total atau secara menyeluruh. Jadi Tuhan ingin setiap kita di dalam hari-hari yang kita miliki, Tuhan ingin kita terus diperbaharui, terus diubahkan. Jadi perubahan ini yang Tuhan inginkan adalah perubahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini adalah satu kewajiban bagi setiap kita sebagai orang percaya bahwa kekristenan itu adalah perubahan hidup. Kekristenan itu adalah perubahan segala aspek kehidupan kita. Itu yang perlu kita pahami. Dan di dalam perubahan itu kita membutuhkan usaha, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan upaya. Karena tanpa itu semua, maka kita tidak akan memperoleh yang namanya perubahan hidup. Sehingga di dalam hari-hari yang kita miliki, seharusnya kita terus berusaha untuk berubah, untuk lebih baik lagi. Betul? Walaupun itu mungkin sangat berat dan susah. Tetapi itu harus kita upayakan. Jadi perubahan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Jadi perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Jadi harus ada upaya yang harus kita lakukan. Perubahan itu membutuhkan usaha dan kesediaan untuk berubah. Betul nggak? Jadi kalau nggak ada usaha, kesediaan, maka jangan pernah mengharapkan yang namanya perubahan, terutama perubahan kepada hal yang positif. Itu yang harus dilakukan. Dan jika kita bersedia dan bertindak untuk berubah, maka kita akan mengalami yang namanya janji-janji Tuhan. Itu. Jadi perubahan itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita mengingat masa lalu kita, kehidupan lama kita akan terheran-heran bagaimana Tuhan begitu luar biasa. Mungkin banyak kesaksian, dikesan kita bisa mendengarkan beberapa orang dan semua orang yang ada di kesan, bagaimana dia diubahkan Tuhan dan berubah begitu luar biasanya ketika mengalami Tuhan. Minggu kemarin kita sharing satu pertanyaan, sudah belum kita mengalami Tuhan
Saya tanyakan seperti itu kepada kesan kasih pada minggu kemarin. Sudah belum kita mengalami Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mengalami Tuhan itu adalah sesuatu hal yang penting sekali. Berkaitan dengan apa yang kita nyanyikan di dalam pujian-pujian yang tadi kita nyanyikan. Mengalami Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita semua. Mengalami Tuhan adalah proses yang tidak mengenakan, tetapi di ujungnya kita akan melihat kuasa Tuhan. Itu adalah mengalami Tuhan. Dan kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, maka hidup kita di dalam kekristenan akan biasa-biasa saja. Ya, begitu aja. Ya gitu. Ya, tidak akan ada perubahan. Begitu saja. Itu. Jadi setiap kita, saya mengharapkan mengalami Tuhan selalu di dalam hari-hari yang kita miliki. Amin. Siap mengalami Tuhan. Siap untuk memperoleh prosesnya. Siap untuk berjuang bersama Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ada satu kisah yang luar biasa yang kita dapat pelajari pada pagi hari ini, yaitu di dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Ini adalah satu kisah yang mungkin beberapa waktu lalu kita pernah baca dan kita pernah pelajari bersama-sama. Tetapi di pagi hari ini kita akan membahas dengan sudut pandang yang berbeda. Yaitu satu kisah di mana ada satu orang yang mengalami kelumpuhan dan menunggu mujizat di dalam satu kolam. Yaitu di Bethesda. Di mana dia mengharapkan satu mujizat turun atasnya. Dan mengharapkan satu kolam yang bisa menyembuhkan itu. Tetapi mari kita baca sebelumnya bersama-sama. Ini dalam terjemahan baru 2. Saya akan bacakan. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, 3 dan di serambi, ada 5 serambinya dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh. Jadi di situ diterangkan bahwa mereka menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Itu yang terjadi. Kemudian di ayat selanjutnya, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ketika airnya mulai terguncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah ini, ada satu teks yang mungkin kita bertanya-tanya. Di situ di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Maukah engkau sembuh?"
Dan kalau kita membaca secara sekilas, ini pertanyaan, ya saya bilang kalau orang sekarang bilang pertanyaan konyol. Yesus kok tanya begitu? Bukankah dia sedang sakit? Bukankah dia sedang lumpuh? Kok nanyanya, maukah engkau sembuh? Ini mungkin terbersit juga di dalam pikiran kita. Kenapa Yesus mengatakan itu? Ini sama saja ketika kita mungkin berangkat ke rumah sakit atau pergi ke rumah sakit. Dan di situ kita melihat banyak sekali antrian orang sakit. Betul gak? Kalau kita ke IGD ataupun ke poli, kita akan melihat banyak sekali orang sakit. Dan kita datang ke situ. Dan apa yang kita akan tanyakan? Seumpama seperti Yesus. Kita bertanya kepada orang-orang yang sakit, yang berjejer dengan penuh dengan penyakit-penyakit. Dan kita tanya, apakah engkau mau sembuh? Kira-kira apa jawaban mereka? Mungkin ada yang bengong, nanya apa orang? Mungkin ada yang marah-marah. Kan saya sakit, masa ditanya lagi? Orang udah tahu sakit, ditanya mau sembuh. Kan kurang lebih seperti itu. Nah ini yang terjadi pada waktu itu. Dan pagi hari ini kita akan pelajari hal ini. Kenapa Yesus menanyakan hal itu kepada orang lumpuh itu? Makanya dalam bulan ini kita boleh belajar, kita sama-sama belajar tentang pertanyaan-pertanyaan yang hakiki. Pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan ajukan. Dan kita dapat melihat dari apa yang dikatakan atau ditanyakan oleh Tuhan. Dan kalau boleh saya menyimpulkan bahwa pertanyaan Yesus itu merupakan satu syarat untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Di tengah pemikiran kita yang mungkin tadi tidak mengenakan, kenapa Yesus bertanya seperti itu? Di tengah mungkin kita gundah gulana, kenapa Yesus melakukan seperti itu? Ternyata ada sesuatu di balik itu yang begitu luar biasa. Di mana di dalam kisah ini terjadi pemulihan secara jasmani. Pemulihan yang luar biasa. Kesembuhan yang luar biasa. Dan itu juga membutuhkan suatu tindakan, suatu usaha yang harus dikerjakan oleh orang lumpuh itu. Nah, dari sini kita bisa belajar. Setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mengalami hari depan yang lebih baik. Hari depan yang lebih baik. Siapa yang tidak ingin hari depannya lebih baik? Ada? Gak ada ya. Semua ingin hari depannya lebih baik. Nah, pagi hari ini kita akan belajar itu. Yang pertama, diperlukan kesediaan untuk berubah. Jadi kalau kita ingin hari depan kita lebih baik, dan sangat baik, kita perlu yang namanya berubah. Berubah. Bilang kanan kirinya, berubah. Kalau nggak dengar, bilang lagi, berubah, woi. Ini yang harus kita lakukan. Berubah. Dan perlu kita sadari bahwa perubahan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Jadi perubahan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Terutama perubahan di dalam hal positif. Perubahan menuju keinginan Tuhan. Perubahan di mana setiap kita sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Perubahan di mana sebelum kita mengenal Yesus dan sesudah mengenal Yesus.
Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perubahan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau perubahan untuk hal yang negatif atau untuk hal yang buruk, itu sangat gampang sekali. Caranya, ada yang tahu caranya untuk berubah menjadi hal yang buruk? Ada yang tahu? Salah satunya adalah diam saja. Tentu kita di rumah punya yang namanya taman. Di belakang maupun di depan rumah kita. Iya kan? Taman kita tanami pertama kali mungkin dengan bunga-bunga yang indah. Tanaman yang indah. Rumput yang indah. Kita tata sedemikian rupa dengan sebaik mungkin. Tetapi ketika taman itu kita biarkan, mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, apa yang terjadi terhadap taman kita? Apa yang terjadi? Punya taman enggak sih sebenarnya? Hah? Ya kalau gitu ilustrasinya taman di rumah saya. Jadi ketika saya diamkan taman di depan rumah saya paling suka nanam bunga, Bapak Ibu. Jadi di rumah saya itu yang nanam bunga, nanam apa-apa itu saya. Jadi menata bunga itu saya paling suka. Jadi di rumah kalau sore nggak ada kegiatan saya nata bunga. Begitu. Saya nanam bunga dan berusaha untuk geser ke sana sini. Nah itu kerjaan saya. Jadi kalau di rumah saya penuh dengan tanaman, ya itu saya yang mengerjakannya, bukan pamer. Gitu. Dan ketika taman itu tidak saya apa-apakan, yang tadi saya katakan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, apa yang terjadi terhadap taman itu? Rusak, bongkor ya. Bahasa opo bongkor. Bongkor. Acak-acakan, apalagi kalau anjingnya dilepas, bubar. Itu yang terjadi. Jadi perubahan ke suatu hal yang negatif itu sangat gampang sekali. Diamkan saja. Enggak perlu diapa-apain. Demikian juga di dalam seperti rumah. Ketika kita punya rumah, kita diamkan. Seumpama kita tadinya tinggal di situ dan kemudian kita pergi. Enggak nunggu lama Bapak Ibu. Hancur rumah itu. Datang kelelawar, ya kan? Datang tikus, datang rayap, ya kan? Itu yang terjadi karena dibiarkan. Itu untuk hal yang negatif. Tetapi yang namanya perubahan untuk hal yang positif itu dibutuhkan proses. Dibutuhkan usaha. Seperti apa yang tadi saya ilustrasikan. Taman kalau tidak kita jaga, taman kita tidak pelihara, maka taman itu akan hancur. Tetapi ketika kita menjaganya dengan baik, maka taman itu akan semakin indah dan semakin dibarui. Semakin berbeda dan pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi itu semuanya membutuhkan yang namanya proses. Bukankah kita selama ini mungkin lebih suka untuk berdiam diri? Lebih suka yang disebut saya katakan lebih suka hidup di dalam zona nyaman. Betul nggak? Kita lebih suka hidup di dalam zona nyaman atau hidup di dalam
segala pergumulan. Ayo, ngaku, jujur. Zona nyaman bukan? Coba kanan kirinya tanya, mau nyaman apa mau susah? Atau mau hidup aturan Tuhan? Ikut Tuhan itu enggak nyaman. Saya katakan seperti itu. Ikut Tuhan tidak nyaman. Tetapi kita suka di zona nyaman itu atau ikut Tuhan yang tidak nyaman? Jujur. Hah? Ikut Tuhan yang nyaman? Iya. Pinter jawabnya. Semua, iya. Oh, amin. Iya. Ya, amin. Itu. Tetapi kenyataannya, ini satu tadi yang jawab, yang lain enggak kan. Kenyataannya orang lebih suka untuk hidup di zona nyaman. Begitu. Dan hasilnya itu sangat luar biasa. Betul enggak? Rusak kayak taman. Rusak kayak rumah yang tidak ditempati. Karena terlalu nyaman di dalam zona kita. Iya kan? Padahal ada juga zona nyaman itu sebenarnya ya tidak semuanya dalam arti enak. Iya kan? Beberapa waktu yang lalu pernah ada yang mengatakan zona nyaman itu tidak berarti tinggal di rumah, nyantai, leyeh-leyeh, rebahan dan lain sebagainya. Zona nyamannya seperti itu. Atau leyeh-leyeh nonton drakor. Itu namanya zona nyaman. Seperti itu. Atau nonton sinetron, itu zona nyaman. Kita mungkin bisa berpikir di mana zona nyaman kita saat ini. Itu akan terlihat bagaimana tindakan kita sehari-hari. Mungkin suami istri nanti bisa lihat, suami saya zona nyamannya di situ. Istri saya zona nyamannya di situ. Langsung bentak. Bergerak gitu. Jangan tinggal di situ gitu. Tetapi kita lebih suka di situ. Ini yang menghancurkan kita. Ini yang merusak diri kita. Kita mungkin nyaman, mungkin ada yang kepahitan ya. Kita nyaman di kepahitan kita, padahal nggak enak. Pahit enak nggak sih? Nggak enak, tapi kita nyaman di situ. Ya kan? Pahitan terus, ya kan? Pahit terus. Tapi kita nyaman di situ. Jadi bukan berbicara tentang hal yang baik, tetapi hal yang buruk. Kita pun seringkali disukakan dengan zona itu. Nyaman. Tuhan inginkan setiap kita untuk berubah di dalam hari-hari yang kita miliki. Berubah secara total untuk diperbarui. Nah, di dalam kisah ini kita bisa belajar dengan apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus terhadap orang yang lumpuh itu. Kita tahu bahwa orang ini di dalam posisi yang nyaman walaupun sakit. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita baca di dalam Yohanes 5, di dalam Yohanes berapa tadi? Yohanes 5 ayat 5. Di situ dikatakan sudah 38 tahun lamanya ia sakit. Betul gak? Jadi nyaman karena sakit. Enak enggak? Tapi dia nyaman di situ. 38 tahun. Lama enggak? Ini sama aja ketika kita kepahitan. Mau berapa lama kita bertahan di situ? Betul gak? Setahun, 2 tahun sampai mati kadang kita kepahitan. Jadi matinya karena kepahitan. Ngiris enggak? Sebagai orang Kristen lebih nyaman seperti itu. Mati karena kepahitan. Ini bahaya. Seperti orang ini. 38 tahun. Dia nyaman.
dia tidak mau berubah, berarti kan dia di situ saja. Begitu. Dan ini yang menjadi pelajaran buat setiap kita. Sehingga dari situ Yesus menanyakan pada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Ini berbicara tentang apa yang terjadi terhadap orang itu. Dia mau berubah atau tidak? Bukankah setiap kita juga seringkali ditanya oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di tengah segala pergumulan yang kita miliki. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Dan seringkali kita mengabaikan hal itu. Kita cuek, kita masa bodoh. Karena kita lebih suka dengan kenyamanan kita. Itu yang terjadi. Maukah mengalami perubahan? Maukah kita mengalami masa depan yang baik? Yang lebih baik? Kuncinya adalah berubah. Buang zona nyamanmu. Karena zona nyaman akan membuat kita tidak pernah berkembang. Betul nggak? Kristen itu perubahan. Perubahan dari titik nol kita bertobat, mengenal Yesus, dibaptis menjadi manusia baru, bangkit menjadi manusia baru, dan di situ titik kita diproses dan mengalami perubahan. Betul nggak? Yang tadinya gampang marah, yang tadinya gampang jengkel, yang tadinya suka jelek-jelekin orang, yang tadinya ember, yang tadinya apa yang negatif lagi? Kayaknya hafal semua sebenarnya. Yang negatif itu gampang sekali. Kalau nyari baiknya susah. Apa? Yang jelek-jelek. Oh puji Tuhan, nggak ada yang tahu tentang kejelekan Tuhan. Nggak tahu yang jelek-jelek. Puji Tuhan, jemaat yang luar biasa. Itu. Yang jelek-jelek. Itu. Buang zona nyaman kita. Dan alami janji Tuhan. Alami firman Tuhan. Sehingga kita akan benar-benar berubah. Tinggalkan kelumpuhanmu. Sehingga kita akan memperoleh anugerah dan mujizat yang Allah siapkan bagi masa depan kita. Banyak sekali kelumpuhan yang kita miliki. Banyak sekali. Tetapi seringkali kita tidak menyadari. Tetapi ketika kita menyadari, bangkit dari situ dan berubah. Itu yang pertama. Dibutuhkan perubahan. Kemudian yang kedua, untuk mengalami hari depan yang lebih baik, diperlukan kesediaan untuk tidak menyalahkan lingkungan. Menyalahkan lingkungan. Apa Bapak Ibu? Menyalahkan lingkungan. Ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Prinsip ini sangat penting sekali karena pada umumnya orang memiliki kebiasaan untuk melepaskan tanggung jawab dan menyalahkan lingkungan atas keadaan yang dialaminya. Ya. Kita yang salah tetapi nyalahin orang. Bahasa kerennya adalah lempar batu sembunyi tangan. Begitu. Menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita diperhadapkan dengan tantangan dan masalah, maka kita seringkali cenderung untuk menyalahkan keadaan kita dan lingkungan kita. Berusaha untuk mencari kambing hitam. Itu yang terjadi. Padahal itu kita yang salah. Betul nggak? Contoh lagi, yang paling gampang itu kepahitan. Mudah-mudahan kita enggak gampang kepahitan. Kepahitan itu berbahaya
Dan ketika orang kepahitan, itu lebih cenderung untuk menyalahkan orang. Betul nggak? Betul nggak? Ketika kita kepahitan, yang disalahin siapa? Yang buat kepahitan atau diri kita sendiri? Yang buat kepahitan. Betul nggak? Gara-gara wartok bikin ini, gua jengkel sekali. Betul nggak? Gara-gara wartok nggak mau ngikutin aturan saya. Itu. Padahal hatinya yang tidak beres. Yang bermasalah adalah dirinya sendiri. Hatinya, Jumat kemarin saya berbicara tentang hati. Bapak, Ibu, Saudara, kalau berbicara tentang hati, di dalam Amsal itu mengatakan hati itu adalah apa? Ada yang masih hafal? Hati. Hati-hati. Hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di dalam hati kita itu merupakan sumber masalah. Kalau kita tidak isi dengan kebenaran. Kita tidak isi dengan hal-hal yang positif. Itu sumbernya di situ. Makanya hati-hati dengan hatimu. Itu. Sumber segalanya di situ. Jadi setiap kita jangan menyalahkan lingkungan atau jangan menyalahkan orang lain. Tetapi setiap kita harus menyadari bahwa kita yang harus berubah. Kita yang harus terus diperbaharui untuk semakin lebih baik dan semakin lebih baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Ada satu perkataan yang cukup luar biasa, yaitu dari seorang yang bernama Jim Rohn dalam bukunya yang berjudul Creator of Habit. Dia mengatakan seperti ini, bila Anda sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu, Anda akan menemukan jalannya. Bila Anda tidak ingin melakukannya, Anda akan menemukan alasan untuk menghindarinya. Nah, dari perkataan ini, jika kita pahami, jika kita mengalami perubahan atau mau mengalami perubahan, maka kita akan mudah menemukan jalan untuk perubahan itu. Tetapi kalau kita tidak mau untuk mengalami perubahan, maka akan banyak sekali alasan untuk menghindarinya. Betul nggak? Orang yang berubah itu tidak banyak alasan. Tetapi orang yang tidak mau berubah itu banyak alasan. Betul nggak? Ya contoh kalau disuruh pelayanan, yuk pelayanan. Kalau tidak mau ada aja alasannya. Oh enggak bisa, rumah saya jauh, pulang kemalaman, enggak bisa. Oh saya di rumah banyak kerjaan, sibuk, enggak ada waktu. Kurang lebih seperti itu. Padahal cuma tidur di rumah. Itu yang terjadi. Kalau orang yang tidak mau berubah, maka dia akan banyak sekali alasan. Nanti kalian perhatikan, Bapak Ibu bisa perhatikan. Atau nanti saya akan tes. Apa boleh saya tes? Satu pertanyaan, nanti jawabnya apa? Gitu. Pasti kalau kita tidak mau, banyak sekali alasannya. Itu yang terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat dengan apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini. Hal inilah yang dilakukan orang yang sakit di kolam Bethesda. Satu pertanyaan yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu. Maukah engkau sembuh? Betul nggak?
Tetapi apa yang dijawab? Apa yang menjadi jawaban orang itu? Tetapi orang ini tidak menjawab mau atau tidak mau. Seharusnya jawabannya adalah mau dan tidak mau. Selesai kan? Jadi seumpama saya bertanya, mau enggak pelayanan? Mau dan tidak mau. Betul enggak? Jawabannya cuma itu. Tetapi di sini orang itu menjawab, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa. Untuk turun atau untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ketika airnya mulai terguncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Alasannya tepat enggak? Tepat enggak, Bapak? Harusnya jawabannya mau dan tidak mau. Tetapi di sini dia mengatakan apa? Menyalahkan orang di sekitarnya. Betul lah? Di situ dikatakan, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada orang yang bisa menurunkan saya. Dan orang itu lebih duluan dari saya. Karena dia punya kaki dan bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu. Menyalahkan lingkungannya. Menyalahkan orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kita lihat apa respon Tuhan terhadap orang ini. Respon yang begitu luar biasa. Di tengah sikap menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, Yesus di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-8, dia tidak mendukung hal itu. Dia tidak berkata, iya ya, begitu ya situasimu, waduh kasihan ya, ya ampun. Itu kalau biasanya orang bibirnya lamis langsung jawabnya seperti itu. Terus manas-manasin, besok saya kasih tahu semua. Yesus nggak seperti itu kan. Ini saya kasih tahu, nanti saya marahin teman-temanmu ya. Di sekitarmu, saya nanti ocehin. Nggak seperti itu, betul nggak? Bisa nggak ayat Tuhan Yesus ngomong seperti itu? Bisa juga. Di tengah curhatan orang ini, dia akan lebih memanas-manasi. Kalau saya nanti cari orang, bayar orang, hajar atau geserin untuk orang-orang yang sakit yang lainnya. Biar kamu duluan dan sembuh. Seperti itu. Tetapi Yesus di situ, Yesus tidak mendukung alasan-alasan yang disampaikan. Yesus tidak berkata, oh benar juga apa yang dikatakanmu. Oh orang-orang itu tidak tahu diri. Pantas saja kamu menderita. Seperti itu. Tidak seperti itu. Yesus tidak seperti dia. Dikatakan di situ, bangun, angkat tikarmu, berjalan. Itu yang dia katakan. Perkataan yang tegas yang dilakukan oleh Yesus menyentakkan pikirannya yang tadinya menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini juga mengingatkan setiap kita, mungkin saat ini kita menyalahkan situasi-situasi yang kita miliki, keadaan yang kita miliki, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita salahkan. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap setiap kita? Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalan. Itu yang dikatakan. Maksudnya adalah buang hal itu. Sisihkan hal itu. Jangan pikirkan hal itu. Tetapi berubah. Itu yang Tuhan inginkan. Berubah menurut pembaruan yang Tuhan inginkan. Jangan sibuk untuk menyalahkan orang lain. Jangan sibuk dengan situasi-situasi yang terjadi. Tetapi ubah diri kita. Perbarui diri kita dengan benar. Dengan sebaik mungkin. Itu yang Allah inginkan. Bergerak sendiri. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Untuk itu rubah cara pikir kita. Cara pikir kita sehingga kita mengalami perubahan dan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Tanpa kita melakukan hal itu, maka jangan pernah mengharapkan apa yang dijanjikan Tuhan. Ketika kita tidak mau bangkit, ketika kita tidak mau bangun dan membuang apa yang ada atau tikar-tikar yang kita miliki, maka jangan pernah mengharapkan goal atau janji-janji Tuhan. Itu yang Allah inginkan. Siap untuk mengangkat tikar kita? Bilang kanan kirinya, angkat tikarmu. Bangun dari situ. Berdiri. Dan berjalan bersama Tuhan. Itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk mengalami hari depan yang lebih baik, diperlukan kesediaan untuk bertindak. Bertindak. Jadi dibutuhkan yang namanya tindakan. Perubahan akan terjadi jika kita bersedia untuk bertindak. Jadi setiap kita harus bertindak. Jadi kalau sebagai contoh seperti ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dengan sukacita kita akan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya akan Tuhan, maka dengan sukacita kita akan melakukan firman-Nya. Betul nggak? Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita akan melakukan firman-Nya. Seperti itu. Dan bersedia untuk berubah. Dan bersedia untuk bertindak. Itu. Kalau kita cinta Tuhan. Betul nggak? Kalau seumpama sebagai contoh, mungkin setiap kita pernah pacaran. Ada yang tidak pernah pacaran? Ya, mungkin kalau di itu ya jodohin ya nggak pacaran. Tapi tetap pacaran ketika sudah menikah. Betul nggak? Dan ketika kita cinta kepada seseorang, apapun yang dia inginkan, pasti kita kerjakan. Betul nggak? Oh mas, aku pengen jambu. Wah, langsung, entah itu dimanapun, entah di ujung Sumatera atau di mana, langsung cet, oke. Wah, pada datang jambu. Lalu ngomong lagi, mas, aku pengen rujak. Wah, kan, langsung, bos, nggak ada ngomong apa-apa. Oke, saya kerjakan. Gitu, langsung datang rujak, rujak. Itu cinta. Iya kan? Cinta akan penuh dengan pengorbanan. Akan bertindak melakukan sesuatu. Enggak ada cinta itu, mengasihi itu tanpa tindakan. Betul nggak? Kalau tidak ada tindakan, maka berantem. Betul nggak? Mas, beliin rujak. Males. Cari sendiri. Berantem nggak? Nyampe rumah diperengutin. Enggak dimasakin. Dan lain sebagainya. Saya enggak curhat, enggak seperti itu istri saya. Seperti itu. Yang timbul masalah. Tetapi di sini Tuhan inginkan setiap kita harus bertindak. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi janji Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan. Susah, penuh perjuangan, usaha, kerja keras. Itu yang harus dilakukan. Seperti apa yang tadi saya ilustrasikan. Ketika pacar kita, istri kita menginginkan sesuatu, maka akan membutuhkan yang namanya usaha. Betul nggak? Usaha. Ya usaha, maksudnya inginnya jangan yang mahal-mahal.
gitu kan. Jangan yang melampaui keinginan kita. Pasti kita akan kerjakan. Nggak kita nabung, ya kan? Oh, istri lagi pengen ini tas yang bagus, ya nabung, gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada usaha yang dikerjakan. Ada harga yang harus dibayar untuk melakukan itu. Tuhan inginkan kita melakukan hal itu di tengah situasi-situasi yang kita miliki, pergumulan-pergumulan yang kita miliki, beban-beban yang kita miliki. Tuhan inginkan kita terus bertindak. Dan hal ini yang dilakukan oleh orang yang lumpuh itu. Kalau di situ dikatakan, Yesus mengatakan bangun, angkatlah tikalmu dan berjalanlah. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-9 dikatakan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tikalnya dan berjalan. Dia bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat. Tanpa tindakan, maka tidak akan pernah terjadi mujizat. Tanpa tindakan, jangan pernah mengharapkan mujizat Tuhan. Tuhan inginkan setiap kita bertindak bersama-sama untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Amin. Bilang kanan kirinya, ayo bertindak. Gitu. Yang terakhir, mungkin ini adalah satu pertanyaan renungan buat kita semuanya. Bukankah kita banyak memiliki janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah yang sudah kita lakukan terhadap janji Tuhan itu? Apakah selama ini kita diam saja dengan kenyamanan yang kita miliki? Apakah kita tidak mau berubah dan malas-malasan untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya? Yang perlu kita ketahui, ketika kita melakukan itu, apapun yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah terwujud. Untuk itu, ambillah sikap untuk mau berubah, untuk tidak banyak alasan, dan tidak mau menyalahkan keadaan di sekitarmu. Bersyukur kepada Tuhan, yakinlah bahwa firman-Nya yang akan menolong kita dalam mengalami perubahan, sehingga janjinya akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Mari kita sejenak merenungkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Satu firman yang luar biasa yang kita peroleh. Satu pertanyaan buat kita semua. Maukah engkau sembuh? Itu yang ditanyakan oleh Yesus kepada orang yang lumpuh di Bethesda. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan juga menanyakan kepada setiap kita, maukah engkau sembuh? Di tengah segala apa yang kita hadapi, apa yang kita alami di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan menanyakan itu terus kepada kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Dibutuhkan usaha dan tindakan. Dibutuhkan kerja keras untuk kita bisa sembuh. Dan ketika kita melangkah, maka mujizat itu akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Atas apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ubahkan kami terus menjadi serupa, segambar dengan apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Nyatakan di dalam setiap kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Firman ini tertanam di dalam setiap kami dan tumbuh dan kami boleh menjadi saksi-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Baik, nanti dikesan
akan dibahas ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Dan saya berharap setiap kita yang belum ikut kesan dapat bergabung di tempat yang terdekat. Bisa tanya kepada Bapak Warto kesannya ada di mana aja. Jadi kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam kesan nanti. Amin. Kita akan lihat pengumuman di minggu yang kedua ini. Untuk setiap persembahan perpuluhan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB Industri. Berikut untuk laporan keuangan dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Mei 2023. Untuk dana sound system yang sudah terkumpul sekitar 18.998.770 rupiah. Bagi Bapak Ibu yang ikut menyumbangkan dapat masuki amplop putih yang sudah tersedia atau juga bisa langsung ke rekening di KPB Bisi Metro dicantumkan keterangannya untuk dana sound system. Selamat ulang tahun untuk minggu kedua ini Ibu Mason tanggal 14 Mei, Bapak Abed 15 Mei, Bapak Excel 19 Mei, dan Bapak Joki 20 Mei. Tuhan memberkati. Untuk hari Kamis 18 Mei kita akan mengadakan ibadah kebun di Geria Kebun 38. Peringati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jam 8 acara dimulai. Untuk dress code-nya merah atau biru. Dan berkumpul langsung ke Geria Kebun jam 7.30. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya tahu lokasi ataupun sulit untuk ke sana bisa menghubungi tim kesekretariatan. Untuk tiket masuk itu free. Dan untuk berenang itu ditanggung oleh masing-masing ya. Untuk jaringan doa anak hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 3 sore bertempat di GKT Metro. Untuk jaringan doa anak, jadi untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah dapat bergabung di GKT jam 3 sore tanggal 20 Mei. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita menangkat pujian, Aku ada hari ini karena kasih kemurahan Tuhan. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau baik, tetap baik dan akan selalu baik dalam kehidupan kami. Kalau mungkin ada di antara kami hari-hari ini kami sedang lumpuh harapan kami. Lumpuh mungkin secara fisik juga, lumpuh hati kami. Tapi kami percaya
selama Tuhan masih memberikan nafas dalam kehidupan kami, harapan itu selalu ada. Dan mata kami boleh tertuju kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan dan berjalan meraih kemenangan itu Tuhan. Kalau hari ini kami bersyukur kami mengalami hari-hari yang baik, mampukan kami juga menjadi orang yang menopang dan menolong saudara seiman kami. Dan di dalam kehidupan kami, biar kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang selalu jadi dalam kehidupan kami dan perubahan itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami menjadi seorang suami yang terus mengasihi istri kami. Kami menjadi seorang istri yang terus menghormati suami kami. Kami menjadi seorang anak yang mengasihi dan menghormati orang tua kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami jadi pribadi yang terus berubah karena kasih Tuhan yang memampukan kami. Kami berdoa mengucapkan berkat untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya ada kesejahteraan, keamanan, ketertiban di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya tahun 2024 Tuhan sudah tentukan presiden yang terbaik. Biar kami boleh memilih dengan tepat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami berdoa boleh ada situasi yang tenang, situasi yang aman. Demonstrasi-demonstrasi Tuhan tutup itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk aparat keamanan mereka boleh bekerja dengan baik, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan Yesus. Menjaga keamanan bangsa ini, TNI, Polri, dari pusat hingga daerah, Densus 88, Badan Intelijen Negara. Tuhan Yesus yang bekerja, memimpin, menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus Bapa. Berdoa juga untuk kota metro. Kami percaya kota ini akan jadi kota yang terang, menerangi kota dan kabupaten di sekitarnya. Dan kami jadi warga yang boleh menjadi berkat di lingkungan kami. Berkontribusi bagi kota kami dimulai dari kehidupan kami bertetangga Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga mau mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami lewat persembahan. Ini bentuk ucapan syukur kami dan langkah iman kami. Karena kami percaya ketika kami memberi, Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Kami berdoa Tuhan yang memberkati pekerjaan dan usaha kami ketika kami mengandalkan Tuhan. Tuhan yang akan buka pintu-pintu yang tertutup itu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Hari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah. Biar berkat dari tempat yang maha tinggi tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Cinta kasih dan anugerah dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah dan jadilah berkat kemanapun engkau pergi dan melangkah dan apapun yang engkau lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala puji, hormat, kemuliaan. Setiap kita yang mau belajar untuk berubah sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy